Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan berkat Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, kita mau sama-sama merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan ragu, tetap percaya pada rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk pada ayat yang akan kita renungkan bersama hari ini, di sini saya ingin menceritakan satu kisah mengenai seorang anak dan seorang bapak. Suatu ketika sang anak mengajak bapaknya untuk bermain kembang api di tengah-tengah orang banyak. Ketika sang ayah mendengar permintaan anak tersebut, sang ayah menolak. Dia tidak mengizinkan anaknya untuk bermain kembang api di tengah-tengah orang banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang tentunya sang ayah tahu bahwa hal itu sangat berbahaya. Anak yang tadinya tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang bahaya dari apa yang dia inginkan itu, dia hanya bisa merengek, dia hanya bisa menangis karena keinginannya tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita singkat ini kita dapat melihat bahwa ketika seseorang merencanakan sesuatu di dalam hatinya, memikirkan sesuatu di dalam hatinya, yang pastinya orang itu mengharapkan atau menginginkan bahwa apa yang dia rencanakan itu dapat terpenuhi, tanpa memikirkan dampak dari apa yang menjadi keinginannya. Nah, di firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-9 mengatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah membatasi pemikiran kita manusia. Tuhan tidak pernah mengekang pemikiran kita manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, sebagai manusia yang punya akal budi, yang punya nalar, tentunya kita bebas untuk memikirkan apapun tentang kehidupan kita. Bebas untuk merencanakan apapun dalam kehidupan kita. Bebas untuk kita menginginkan apapun dalam kehidupan kita. Nah, tapi di dalam kebebasan itu, Tuhan tidak lepas tangan. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Kenapa Tuhan yang menentukan arah langkah kita? Satu yang menjadi alasannya, Tuhan menentukan arah langkah kita karena Tuhan tidak mau kita tersesat. Tuhan itu punya kasih. Kita dapat melihat bagaimana perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Ketika seseorang melakukan dosa, ya, dia datang untuk mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pada orang itu? Apakah Tuhan marah? Ataukah Tuhan benci sama orang itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan justru mengampuni. Kenapa kok Tuhan mau mengampuni orang itu padahal sudah melakukan dosa? Bahkan mungkin dosa yang dia lakukan itu dosa yang sama dan terus-menerus dilakukan. Tapi kok Tuhan mau mengampuni? Ya, yang menjadi alasan Tuhan mengampuni dosa manusia karena Dia Tuhan yang punya kasih. Karena kasih-Nya itu Dia mau menuntun arah langkah kita. Dia tidak mau kita tersesat. Kalau Tuhan tidak menentukan arah langkah kita, bisa jadi kita tersesat Bapak Ibu Saudara. Ya, tersesat karena pemikiran kita sendiri, tersesat karena rencana kita sendiri, tersesat karena keinginan kita tadi. Ya, karena itu mari kita mau sama-sama belajar untuk tetap percaya pada rancangan Tuhan. Ya, mungkin ketika kita merencanakan sesuatu, menurut kita itu sudah baik, tetapi belum tentu menurut Tuhan baik. Yang paling tahu, yang paling mengerti, yang terbaik buat kehidupan kita hanya Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi rancangan kita, ya, ada kalanya Tuhan gagalkan jika itu berada di luar kehendaknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama belajar menjadi pribadi yang mau terus percaya dan percaya kepada rancangan Tuhan lebih indah, lebih baik dalam kehidupan kita.
apa yang kita rencanakan manusia, percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita bersama-sama dan menjadi dasar kita untuk terus berharap dan terus percaya pada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.